Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 7. Pada pagi hari ini kita kembali di kelas bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari teks prosedur. Di pertemuan pertama kita akan membahas teks prosedur itu apa saja, bagaimana ciri dan kebahasaannya, serta apa saja macam-macam teks prosedur itu. Untuk itu ikuti terus pembelajaran pada hari ini bersama saya, Edi Budi Santoso. Nah, anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah sering mendengar bagaimana cara kita membuat masker yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting ketika dalam suasana pandemi itu. Terus bagaimana cara kita menggunakan alat, atau bagaimana cara kita membuat makanan atau minuman. Misalnya lagi, bagaimana cara kita membuat blog dalam web itu. Nah, semua itu nanti akan kita pelajari dalam materi teks prosedur hari ini. Jadi, ikuti terus pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Apa itu teks prosedur? Ya, dalam pembelajaran hari ini ada ruang lingkup yang akan kita pelajari, yaitu definisi, tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan. Kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah definisi teks prosedur, yaitu teks yang isinya memberikan petunjuk, langkah-langkah atau pengarahan agar sesuatu pekerjaan itu dapat kita lakukan. Nah, teks prosedur ini memang dibuat untuk menggambarkan agar tindakan atau langkah-langkah yang kita lakukan itu dapat sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan itu. Apa tujuan teks prosedur? Yaitu untuk menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan itu. Seperti tadi, misalnya bagaimana kita membuat masker. Nah, ini adalah nanti bisa kita bahas dalam tujuan teks prosedur itu. Selanjutnya, kalian tentu harus mengenal bahwa teks prosedur itu bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Nah, sebagai contoh, seperti tadi, bagaimana cara kita membuat masker. Contoh lain, bagaimana kita membuat makanan atau minuman. Jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur menggunakan sesuatu. Misalnya, bagaimana kita menggunakan alat musik, ya, seruling, atau piano, bagaimana kita bermain games. Yang terakhir adalah teks prosedur yang berupa melakukan sesuatu. Sebagai contoh, bagaimana kita menari, bagaimana kita berolahraga, misalnya ketika melakukan passing dalam olahraga volley. Ini adalah jenis-jenis teks prosedur. Bisa dipahami penjelasan pada hari ini? Oke, selanjutnya kita juga akan mengenal struktur
dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, anak-anak, teks prosedur itu memiliki struktur 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah bahan atau alat, dan yang ketiga adalah langkah. Sebagai struktur yang terakhir, penutup ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang jelas, struktur teks prosedur dibedakan menjadi 3. Yang pertama tadi tujuan, itu nanti isinya itu berupa judul, misalnya ini cara membuat bubur Manado, ini berarti judul. Nah, tujuannya berarti terletak di bawahnya, ya, bertujuan untuk membuat makanan khas bubur Manado. Struktur yang kedua adalah bahan atau alat. Nah, ini adalah bahan-bahan atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah langkah-langkah, berisi langkah-langkah yang akan kita lakukan. Baik, berikutnya adalah ciri kebahasaan teks prosedur. Ada 5 ciri dari teks prosedur. Yang pertama, kebahasaannya adalah menggunakan kata berupa penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ciri bahasa yang kedua adalah menggunakan kata perintah atau imperatif. Nah, misalnya potonglah, tekanlah, matikan, hidupkan, mainkan, dan seterusnya. Ciri yang ketiga adalah menggunakan kata kerja aktif. Nah, sebagai contoh, memasak, memotong, mematikan, menaikkan, dan lain-lain. Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya memotong, menunjukkan urutan waktu, misalnya sebelum, sesudah, kemudian, dan seterusnya. Yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan berupa tempat, alat, ataupun cara. Oke, nah sebelum kalian membuat contoh, ada hal penting yang kalian harus ketahui sebagai model. Misalnya ada contoh teks, maka kalian bisa membaca teks itu secara keseluruhan, kalian pahami teks itu, dan yang terakhir kalian temukan ide pokok dalam setiap paragraf. Ya, ini ya. Jadi ketika kalian sebelum membuat, kalian bisa melihat contoh, kalian temukan intisari dari teks itu, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Apa yang kalian lakukan ketika mau membuat teks? Ya, ini adalah langkah-langkah yang kalian perlukan. Langkah yang pertama, kalian tentukan topik yang akan kalian tulis. Kalau sudah kalian temukan topiknya, kalian amati bagaimana cara membuat atau melakukan ataupun memainkan alat tersebut. Yang ketiga, kalian tuliskan tujuan dari teks yang akan kalian buat. Langkah keempat, kalian cari data, informasi penting sehingga dapat membantu ketika kalian akan menulis teks itu.
Berikutnya kalian catat alat dan bahan yang kalian butuhkan. Langkah-langkahnya kalian tulis secara sistematis. Dan yang terakhir, kalau sudah kalian tulis dengan benar, teks itu sesuai dengan struktur yang tertera, baik itu struktur maupun ciri kebahasaannya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan pada hari ini. Baik, untuk menguji seberapa jauh kemampuan kalian ketika mendengarkan materi pembelajaran Bapak hari ini, ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis di buku latihan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kalian tulis dengan benar. Bila kalian menemukan kesulitan, bisa kalian buka kembali materi di buku paket ataupun materi pembelajaran video hari ini. Baik, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Kita akan ketemu kembali di kelas bahasa Indonesia pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali di pelajaran esok hari.